Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mempelajari tentang tema 5, kewirausahaan. Kali ini anak soleh kita akan fokus pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang akan kita bahas adalah tentang kesenjangan sosial ekonomi. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah Anda sekalian menyimak video dari Ustadz, Anda dapat mengetahui tentang pengertian kesenjangan ekonomi, faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, dan cara mengatasi kesenjangan ekonomi. Oke. Apa itu kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan. Ketimpangan itu artinya adalah perbedaan yang sangat menonjol dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, terjadinya perbedaan yang paling mencolok antara pendapatan kelompok orang kaya dan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi seperti itu anak soleh. Apa saja faktor penyebab kesenjangan sosial? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi apabila satu daerah bisa memaksimalkan sumber daya alamnya, sedangkan daerah lain tidak bisa karena kekurangan pengetahuan. Misalnya daerah saya, daerah Alebo, mereka menggunakan fasilitas sebaik-baiknya berupa kekayaan alam, tanahnya yang subur, ditanami sayur-sayuran, sehingga sayur-sayuran itu dia mampu distribusikan ke wilayah kota Kendari dan daerah-daerah sekitarnya, sehingga masyarakatnya makmur seperti itu. Apalagi yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah misalnya saat pendatang misalnya pada program transmigrasi, saat warga pendatang itu lebih maju dibandingkan dengan warga asli, maka terjadi ketimpangan sosial di antara dua kelompok masyarakat, kelompok pendatang dan kelompok masyarakat lokal. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena warga pendatang memiliki pengetahuan, entah itu dia memiliki pengetahuan pengelolaan terhadap sumber daya alam maupun tentang perdagangan. Sedangkan warga lokal baru belajar dan hanya mampu menikmati apa yang telah dihasilkan atau diupayakan oleh warga pendatang. Ini juga berkaitan dengan bagaimana cara mereka mengelola sumber daya alamnya. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Kenapa pengaruh globalisasi bisa menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi? Karena ada satu kelompok masyarakat yang memaksimalkan globalisasi ini. Dengan cara apa misalnya? Mereka melakukan usaha online. Mereka gencar melakukan usaha online. Sedangkan kelompok masyarakat lainnya, sebagian bahkan kalian mungkin hanya tahu menggunakan game online. Mereka mampu menghasilkan berjuta-juta duit, sedangkan kita hanya mampu menikmati game online sehingga mata kita menjadi rabun, pikiran kita menjadi rusak, disuruh sama orang tuanya kita, Umi ini suruh-suruh terus saya. Tunggu dulu Mi, masih main game. Terjadi perbedaan yang mencolok. Orang yang mampu menikmati orang yang mampu memaksimalkan globalisasi dengan wirausaha misalnya, wirausaha online, dan orang yang hanya mampu bermain game online. Perbedaannya mencolok. Mereka kaya, sedangkan yang bermain game online begitu-begitu saja. Oke. Apalagi? Faktor demografis. Faktor demografis ini berkaitan dengan
tingkat pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pokoknya yang berkaitan dengan kependudukan. Wih, kenapa bisa terjadi kenapa Ustadz ada kesenjangan ekonomi yang berkaitan dengan demografis? Ya iyalah anak soleh. Misalnya dalam suatu daerah itu terjadi pandemi misalnya pandemi corona. Apa yang terjadi dengan daerah itu? Tingkat produktivitas mereka semakin menurun. Orang sakit masa disuruh kerja? Mereka tidak bisa bekerja karena dalam daerah pandemi. Perdagangan juga mereka tidak lancar. Sehingga apa yang terjadi? Warga lain yang sehat-sehat badannya, pertumbuhan ekonominya cepat karena mereka produktif. Sedangkan daerah yang mengalami daerah pandemi itu, mereka ekonominya lesu dan bahkan bangkrut. Seperti itu. Apalagi? Yang berikutnya adalah letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis mempengaruhi juga kesenjangan ekonomi. Mengapa? Karena daerah dataran rendah umumnya bisa lebih mudah membangun berbagai infrastruktur. Misalnya jalan, perumahan, pelabuhan, bahkan di daerah sungai bisa dibuatkan waduk dan lain sebagainya. Sedangkan di daerah dataran tinggi membutuhkan waktu dan proses panjang dalam pembangunan karena terkendala kondisi alam yang menanjak dan tidak merata. Seperti itu anak soleh. Apalagi menurunnya pendapatan per kapita. Kenapa bisa terjadi demikian anak soleh? Misalnya ada suatu perusahaan yang bangkrut atau pailit. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyaknya karyawannya yang di PHK, pemutusan hubungan kerja. Banyak dari karyawannya yang kemudian tidak bekerja lagi, sehingga pendapatan per kapitanya semakin menurun. Berbeda kemudian dengan daerah yang pendapatannya stabil. Misalnya daerah tersebut dihuni oleh ASN atau PNS. Gaji mereka dari pemerintah dan gajinya itu stabil. Seperti itu. Jadi ada terjadi perbedaan kesenjangan ekonomi diakibatkan pendapatan per kapita yang berbeda. Oke? Jadi tadi ada berapa? Ada 6. Ada 6 faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Yang pertama tadi perbedaan sumber daya alam, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga pengaruh globalisasi, yang keempat faktor demografis, yang kelima letak dan kondisi geografis, dan yang keenam menurunnya pendapatan per kapita. Kondisi geografis itu anak soleh berkaitan dengan tempat, sedangkan demografis berkaitan dengan penduduk. Ingat, bedakan antara geografis dan demografis. Geografis tentang letak daerah, sedangkan demografis tentang penduduk, tentang manusia. Seperti itu ya. Baik, apa saja dampak kesenjangan sosial? Dampak kesenjangan sosial ada dampak positifnya dan ada pula dampak negatifnya. Dampak positif, menghilangkan kondisi pemicu stres. Yang kedua, merelekskan baik jiwa dan raga. Yang ketiga, mempercepat proses aktivitas manusia. Yang keempat, menyebabkan pembagian kerja yang lebih merata. Sedangkan dampak negatif, menimbulkan sifat malas, ketidakpuasan terhadap sesuatu, mudah putus asa yang menghambat mobilitas kerja. 4, timbulnya kecemburuan sosial. Yang kelima, banyak terjadi tindak kriminalis. Begitu ya. Seperti itu dampak kesenjangan sosial. Ada yang positif dan ada yang negatif. Oke. Contoh kesenjangan sosial. Ya, contoh kesenjangan sosial yang pertama adalah koruptor.
Koruptor yang memakan uang rakyat hingga miliaran rupiah dapat ditahan selama 3 tahun. Sedangkan orang yang maling ayam dapat ditahan hingga belasan tahun. Ini terjadi kesenjangan sosial yang berkaitan dengan kesetaraan hukum. Yang kedua, misalnya tidak adanya fasilitas transportasi yang cukup layak untuk penderita cacat. Ini juga ada kesenjangan sosial ini. Tidak adanya fasilitas transportasi yang cukup layak untuk penderita cacat. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah orang yang berpenampilan dengan pakaian mahal dan bagus diperlakukan dengan sangat baik oleh pelayan, berbeda dengan orang yang berpenampilan biasa saja. Kita sering lihat itu yang yang realita di YouTube itu, sosial sosial eksperimen. Kalau kita menggunakan pakaian yang bagus, kita dihidangkan. Pelayannya datang, membersihkan meja kita, lalu kemudian menanyakan, menu apa Pak? Ini Pak. Tapi coba kalau pakaian kita berpenampilan biasa saja. Itu karena adanya kesenjangan sosial diakibatkan oleh perasaan manusia. Padahal tidak semua orang seperti itu. Ini cuma contoh saja anak soleh. Tapi kalau saya melihat di Sulawesi Tenggara tidak ada yang seperti ini. Contoh yang ketiga. Kita mau masuk di warung makan manapun di Sulawesi Tenggara ini, pelayannya bagus. Masuk di Sri Kandi misalnya, kita masuk kemudian diberikan pelayanan yang baik. Oke. Bagaimana caranya agar kita kita dapat mengatasi kesenjangan sosial? Tentunya cara kita mengatasi kesenjangan sosial ini bukan cuma tugas dari kita sendiri. Pemerintah juga bisa dan harus berperan aktif dalam mengatasi kesenjangan sosial ini. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik itu si kaya maupun si miskin. Jangan karena dia miskin, tidak punya biaya, sehingga ditolak di sekolah-sekolah unggulan. Tidak boleh. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik itu si miskin maupun si kaya. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Kalau pemerintah ataupun kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, insya Allah faktor kesenjangan ekonomi atau faktor kesenjangan sosial dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan pemerataan pembangunan di semua daerah. Ini juga penting anak soleh. Melakukan pemerataan pembangunan di semua daerah. Yang paling penting pembangunan itu adalah pembangunan jalan. Ini yang paling penting. 3 hal yang menjadi poros ekonomi: jalan, pasar, dan pelabuhan. Kalau jalannya bagus, pasti ekonominya lancar. Kalau pasarnya rame, berarti ekonominya lancar. Kalau pelabuhannya lalu lalang, berarti ekonomi masyarakat itu baik. Nah, mengapa infrastruktur jalan harus diperbaiki? Karena memudahkan pergerakan orang maupun barang. Maka oleh sebab itu anakku yang soleh dan soleha, ketika kalian menjadi pemimpin kelak, ingat satu hal yang ingin Ustadz sampaikan. Berilah kalian perhatian yang sebesar-besarnya kepada jalan. Coba bayangkan anak soleh, kalau jalannya itu berlubang dan ada orang kecelakaan di situ, apa yang terjadi? Apa yang ada di pikiran kita? Yang ada di pikiran kita adalah sebagai orang-orang beriman, yang bersalah itu adalah pemerintah yang tidak memperhatikan fasilitas jalan. Zolim. Maka oleh sebab itu kita harus melakukan pemerataan pembangunan. Salah satu wujud pemerataan pembangunan adalah perbaikan
fasilitas jalan sehingga bisa dapat dilalui dengan aman dan nyaman. Begitupun juga masyarakat harus sadar tentang pentingnya kita menjaga keselamatan diri kita maupun orang lain. Misalnya di jalan, perhatikan petunjuk-petunjuk jalan dan jangan suka ngebut. Begitupun juga dengan corona, ingat kita harus menjaga diri dan keluarga. Maka oleh sebab itu jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke anak soleh, demikianlah apa yang dapat Ustaz sampaikan. Selanjutnya tugas nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi? Ustaz sudah jelaskan tadi. Apa manfaat dari kesenjangan sosial? Manfaatnya berarti positif. Yang negatif, dampak negatif berarti bukan manfaat, kerugian. Nomor 3. Tuliskan salah satu contoh bukti kesenjangan sosial. Tadi. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial? Ustaz sudah jelaskan bagian terakhir. Yang kelima, mengapa jalan harus dibenahi? Mengapa jalan harus dibenahi? Kira-kira kenapa? Ustaz sudah jelaskan di bagian paling terakhir. Oke? Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Silakan difoto, silakan ditulis soalnya. Boleh ditulis soalnya, bisa langsung dijawab saja. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.